Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 11 Juli 2025 kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini kita hidup dalam arus informasi yang deras dan cepat. Setiap hari kita dibombardir dengan berbagai pesan, opini, dan pengaruh dari media sosial, berita maupun percakapan sehari-hari. Tidak sedikit dari pesan-pesan itu justru membuat hati kita gelisah, pikiran kita bingung, dan relasi dengan sesama pun menjadi agak renggang. Banyak orang kehilangan arah hidup karena lebih dipenuhi oleh suara-suara dunia daripada suara Tuhan. Dalam situasi seperti inilah, nas kita hari ini menjadi ajakan yang sangat relevan agar kita memilih untuk mengisi hidup dengan firman Kristus dan kasih-Nya, bukan hal-hal yang kosong dan yang merusak. Sebab hanya firman Tuhan yang mampu memberi makna sejati, meneguhkan iman, dan mengalirkan kasih yang membangun kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang tinggal dalam hati orang percaya akan mendorong terjadinya kehidupan yang saling membangun. Paulus menyebut bahwa hidup yang dipenuhi firman akan tercermin dalam cara kita mengajar, menasihati, dan memuji Tuhan. Artinya relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan dipenuhi kasih, kejujuran, dan ketulusan. Hidup kita menjadi sumber berkat bagi orang lain, bukan karena kita hebat, akan tetapi karena firman Kristus yang memberi daya ubah yang begitu nyata. Kata-kata kita menjadi sarana penguatan, bukan penghancuran, dan persekutuan kita menjadi tempat pertumbuhan, bukan tempat untuk bersaing. Lebih dari sekedar pengetahuan firman Tuhan, Kristus juga mendorong kita untuk hidup dalam pujian dan ucapan syukur yang lahir dari hati yang dikuasai oleh kasih Kristus. Dalam nyanyian, mazmur, dan kidung rohani, kita mengungkapkan sukacita dan iman kita yang hidup dalam Kristus. Disinilah kasih Kristus menjadi nyata. Bukan hanya dalam suasana ibadah di gereja, tetapi juga dalam sikap hidup sehari-hari kita. Saat kita bekerja, tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan kita, atau menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih Kristus mengajar kita untuk tetap bersyukur dan rendah hati di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah peringatan yang bersejarah bagi HKBP, yaitu sejak tanggal 10 kemarin sampai dengan hari ini 10-11 Juli 2025, kita merayakan 85 tahun kemandirian HKBP. Kita diingatkan bahwa kemandirian sejati dalam kehidupan bergereja hanya dapat dibangun di atas dasar firman Kristus dan kasih-Nya yang hidup. Ketika HKBP menyatakan diri mandiri sejak tahun 1940, pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1940, hal itu menjadi momentum sejarah di mana melalui sebuah studi gudang terpilih pendeta Batak pertama, Pendeta Kasianus Sirait, sebagai Evorus HKBP pertama dari kalangan pendeta Batak pada waktu itu. HKBP disadarkan akan 3 hal penting sebagai landasan gereja yang mandiri, yaitu kesadaran akan pentingnya berdiri di atas teologi yang kontekstual, mengembangkan sumber daya pelayan yang berasal dari jemaat sendiri, dan mengelola sumber dana dengan penuh tanggung jawab. Semua itu tidak akan terwujud tanpa firman Kristus yang menjadi pusat hidup dan arah pelayanan gereja HKBP. Maka dalam kemandiriannya yang ke-85 tahun, kita diajak untuk memperbarui komitmen untuk hidup dan melayani dengan dasar firman yang kaya dan kasih Kristus yang menyatukan semua warga HKBP, agar HKBP tetap relevan, tetap kuat, dan menjadi terang bagi bangsa dan dunia, sebagaimana dengan misi HKBP dan juga visinya
menjadi berkat bagi dunia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih dan dalam firman-Mu, agar kami benar-benar membawa berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Dan terima kasih juga untuk 85 tahun Kemendirian HKBP yang semakin maju dalam mengembangkan segala hal-hal yang dapat memberikan penguatan di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bernaung di tengah-tengah HKBP melalui semua pelayan-pelayannya dan juga warganya. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.